Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah ada di penghujung bab. Jadi di bab himpunan ini, pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah pembahasan yang terakhir. Nah, jadi setelah ini mungkin kita akan melakukan pembahasan soal untuk pertemuan yang selanjutnya atau bisa juga langsung ulangan. Nah, nanti tergantung dari keputusan selanjutnya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang himpunan adalah penerapan himpunan. Jadi supaya kita nggak sia-sia ya, belajar himpunan itu sebenarnya buat apa sih, gitu kan. Nah, sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu, himpunan itu sangat berpengaruh untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini. Nah, ada sebuah cerita ya. Dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. Dari jumlah tersebut, 19 siswa gemar voli. Jadi, yang voli 19, kemudian 21 siswa gemar basket, 19 siswa gemar sepak bola, 10 siswa gemar voli dan basket. Kemudian 7 siswa gemar basket dan sepak bola, dua-duanya sekaligus. Kemudian 6 siswa gemar voli dan sepak bola, serta 4 siswa gemar ketiganya. Nah, yang ditanyakan, berapa siswa yang tidak gemar ketiganya? Kalau kita amati di sini ya, dalam satu kelas kan siswanya ada 45. Tapi kalau di jumlah yang gemar voli, gemar basket, 19 tambah 21, itu sudah 40. Kemudian ditambah 19, itu kan pasti lebih dari 45. Kan nggak mungkin ya, tapi sebenarnya ini nyata gitu. Jadi gimana cara mencari siswa yang tidak gemar ketiganya? Nah, salah satu-satunya cara adalah kita menyelesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Kita tulis dulu apa yang diketahui tadi ya. Nah, yang diketahui yang pertama adalah jumlah siswanya 45. Kemudian 19 gemar voli, 21 gemar basket, 19 sepak bola, 10 voli basket, 7 basket sepak bola, 6 voli dan sepak bola. Kemudian 4 gemar ketiganya. Dan yang ditanyakan yang tidak gemar. Nah, yang pertama kita gambar dulu sebuah bujur sangkar atau persegi yang melambangkan kelas. Kemudian ini kan kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah yang gemar voli, kemudian yang kedua yang gemar basket, dan yang ketiga yang gemar sepak bola. Nah, kita jalannya itu dari yang gemar ketiganya dulu, jadi yang paling tengah sini dulu, yang paling dalam. Itu kan ada 4 siswa yang gemar ketiganya. Nah, selanjutnya yang gemar voli dan sepak bola. Voli dan sepak bola itu kan tempatnya di sini ya, voli dan sepak bola. Itu ada 6 siswa, tapi di sini sudah ada 4. Jadi kurang berapa? 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Yang di sini kita tuliskan 2. Kemudian, basket dan sepak bola. Tepatnya kan di sini. Basket dan sepak bola itu ada 7 siswa. Nah, sudah ada 4 siswa, berarti kurang 3 siswa. Kemudian, selanjutnya adalah yang voli dan basket. Voli dan basket tempatnya kan di sini. Nah, itu ada 10 siswa, sudah ada 4, berarti kurang 6. Maka di sini ada 6. Paham ya? Jadi, yang selanjutnya itu tinggal kita tulis sisanya. Nah, setelah voli dan basket, kita tulis yang gemar sepak bola. Sepak bola kan tepatnya di sini ya. Satu lingkaran penuh ini tuh yang gemar sepak bola. Tapi di sini sudah tertulis 2 tambah 4, 6. Ditambah 3, 9. Yang gemar sepak bola kan ada 19. Berarti sudah tertulis 9 kurang 10. Di sini kita tuliskan 10. Gitu. Nah, sekarang yang gemar basket. Yang gemar basket ada 21. Yang sudah tertulis ini 6 tambah 4, 10 tambah 3, 13. Untuk menjadi 21, tinggal kita tambahkan dengan 8. 13 ditambah 8 sama dengan 21. Dan selanjutnya adalah yang gemar voli. Yang gemar voli itu adalah 19. Sudah tertulis 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12. Jadi kurang 7. Nah, kalau seperti ini kan sudah terbagi dengan mudah ya. Jadi yang hanya gemar voli itu ada 7. Yang hanya gemar basket ada 8. Hanya gemar sepak bola ada 10. Jadi yang ini tuh 21 siswa yang gemar basket itu masih campuran. Jadi antara dia yang memang benar-benar hanya basket atau dia basket dengan yang lainnya. Bisa juga dia suka basket tapi juga suka voli, bisa juga dia suka basket tapi juga sepak bola, atau bisa juga dia basket tapi juga suka yang lainnya atau ketiganya gitu.
Jadi nggak murni basket. Nah, kalau mau yang murni kita pakai cara yang seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan kan berapa siswa yang tidak kembar ketiganya. Nah, berarti tempatnya kan ada di luar ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan saja semuanya. Ini pasti otomatis dia nggak sampai 45. Kita jumlahkan ya, jadi 7 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 8 hasilnya adalah 40. Ternyata yang ada di lingkaran ini jumlahnya adalah 40, padahal dalam satu kelas tadi kan banyak siswanya 45. Otomatis yang tidak suka ketiganya atau tidak gemar ketiganya adalah 5 siswa. Oke, bisa diselesaikan kan dengan cara diagram Venn ini? Kalian paham ya, insya Allah. Nah, selanjutnya kita pakai contoh soal yang selanjutnya biar lebih paham. Ini juga ada permasalahan. Ini dalam suatu kelompok yang terdiri atas 48 orang. Dari 48 orang itu, 30 diantaranya suka makan gado-gado, 26 suka makan bakso, dan 6 orang tidak suka keduanya. Bisa dibayangkan ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa orang yang suka makan keduanya. Kalau tadi yang tidak suka, sekarang yang ditanyakan yang suka dua-duanya. Nah, caranya sama. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Dan jumlah anggota kelompoknya itu ada 48 orang. 30 suka gado-gado, 26 suka bakso, kemudian 6 orang tidak suka keduanya. Yang ditanyakan adalah berapa orang yang suka keduanya. Sama, kita gambarkan persegi sebagai wakil dari kelompok. Jadi perseginya ini mewakili kelompok. Kemudian ada dua himpunan, yaitu yang suka gado-gado dan yang suka bakso. Nah, kemudian kita tuliskan dari yang tidak suka keduanya dulu. Yang tidak suka keduanya kan ada yang di luar. Ada 6 orang. Kemudian selanjutnya adalah yang di tengah. Yang di tengah sini kan. Nah, yang di tengah sini adalah yang suka gado-gado dan suka bakso atau suka keduanya. Kita kan belum tahu ya yang suka bakso atau yang suka bakso dan gado-gado. Karena memang itu yang ditanyakan. Jadi kita tulis dengan X dulu. Kita lambangkan dengan X karena kita masih belum tahu kan. Nah, kemudian yang murni hanya suka gado-gado, kita tuliskan dengan 30 dikurangi X. Kan kalau tadi dikurangi yang ini, karena kita masih belum tahu, ya tetap kita kurang, tapi kita kurangkan dengan X. 30 dikurangi X. Kemudian yang hanya suka bakso, juga sama caranya 26 dikurangi X. Nah, sekarang untuk mencari X-nya, kita kan tahu kalau jumlah semua anggota kelompoknya adalah 48. Jadi tinggal kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 30 dikurangi X, ditambah X, ditambah 26 dikurangi X, itu sama dengan 48. Jadi jumlah semuanya itu kan sama dengan 48. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan aja. 30, yang angka-angka kita jumlahkan. 30 ditambah 26, itu kan 56. 56 ditambah 6, 62. Nah, kemudian negatif ditambah positif. Jadi kayak habis dikurang, terus ditambah. Itu kan sama kayak nggak diapa-apain ya. Jadi dikurang X ditambah X itu hasilnya 0. Jadi dianggap tidak ada yang ini. Nah, yang ada adalah yang ini. Dikurangi X. Jadi 62 dikurangi X. Paham ya? Ini hilangnya dari mana? Jadi kayak misal kamu mengeluarkan sesuatu kemudian dapat lagi. Jadi kan kayak nggak mengeluarkan apa-apa tapi juga nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi kayak dianggap tidak ada yang dua ini. Jadi 62 dikurangi X sama dengan 48. Nah, tinggal kita cari 62 itu dikurangi berapa biar jadi 48. Nah, setelah kita cari atau bisa juga kita kurangkan 62 dikurangi 48 hasilnya adalah 14. Maka yang suka keduanya atau suka gado-gado dan bakso adalah 14 orang. Paham ya? Oke, selanjutnya yang terakhir. Nih, pada agen koran dan majalah terdapat 31 yang hanya berlangganan koran. Nah, kalau hanya berlangganan koran berarti nanti dia
tempatnya di yang murni ya, murni hanya berlangganan koran. Kemudian 24 orang hanya berlangganan majalah dan 25 orang berlangganan koran dan majalah. Jadi kalau menyelesaikan masalah kalian harus peka terhadap kata-katanya karena di sini ada kata-kata hanya, kemudian kalau ada kata-kata hanya berarti dia tempatnya nanti ada di yang luarnya, yang murni itu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah pelanggan seluruhnya. Nah, sama pembahasannya. Yang pertama apa? Kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui, jadi ada 31 orang hanya berlangganan koran, 24 orang hanya berlangganan majalah, 25 orang berlangganan koran dan majalah. Yang ditanyakan adalah jumlah pelanggan seluruhnya. Nah, kita gambar kotaknya itu adalah sebagai agen. Jadi dia agen itu punya dua kelompok orang. Yang pertama adalah yang berlangganan koran dan yang kedua adalah yang berlangganan majalah. Nah, kemudian kita tuliskan yang berlangganan koran dan majalah, berarti kan dua-duanya kita tuliskan di tengah, 25 orang. Kemudian karena sudah hanya ya yang tadi itu yang berlangganan koran, hanya berlangganan koran berarti kan di sini tempatnya nggak perlu dikurang lagi ya, paham ya? Karena dia hanya berlangganan koran, jadi dia tidak beririsan dengan yang majalah. Tempatnya sudah di sini 31. Kemudian yang majalah juga sama. Karena dia hanya berlangganan majalah berarti tempatnya di sini. Oke, yang ditanyakan adalah berapa jumlah pelanggan seluruhnya. Berarti tinggal kita jumlah aja. 31 ditambah 25 ditambah 24 sama dengan 80. Nah, seandainya tadi soalnya tidak ada kata hanya, jadi cuma 31 orang berlangganan 31 orang berlangganan koran, tidak ada kata hanya, maka harus kita kurangkan. 31 dikurangi 25. Gitu ya, paham ya? Nah, karena sudah selesai pembahasannya, langsung kita berlatih soal supaya kalian lebih paham untuk mengasah kemampuan kalian dan Ibu akan melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian. Ini adalah ada latihan soal, cuman 3, jadi ketiganya ini kalian baca, kalian pahami dulu soalnya, kemudian kalau sudah paham, kalian gambarkan diagram Venn-nya dan kalian jawab. Jadi di setiap pertanyaan ini ada di setiap nomor ini ada pertanyaannya. Berapakah jumlah siswa yang tidak gemar basket? Kemudian tentukan siswa yang menggemari matematika. Berapa banyak seluruh peserta tes? Nah, yang pertama, Ibu pesankan kalian pahami dulu soalnya. Dibaca dulu, dibaca dengan seksama, kemudian dipahami. Nah, kalau sudah paham, baru boleh digambar diagramnya. Gitu ya. Nah, soalnya hanya ada 3 ini. Selamat mengerjakan ya. Nah, untuk pesan Ibu, untuk kalian yang belum mengerjakan tugas yang kemarin-kemarin, segera diselesaikan karena pertemuan selanjutnya bisa saja kita langsung ulangan atau kita latihan soal dulu. Tergantung dari pemahaman kalian. Kalau sudah paham ya mungkin kita langsung kita langsung ulangan. Gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.